bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir di akhir pekan Anda bersama saya Garnis Geani. Tetap selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, selamat datang di Pameran Komunik Indonesia dan Broadcast Indonesia yang merupakan dua pameran terbesar bagi komunitas Information Communication Technology dan media di Indonesia. Nah, pemirsa, di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya dan tentunya melihat inovasi apa yang dihadirkan di tahun ini. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat inovasi dari pelaku UKM yang menampilkan batik sebagai ciri khas dari usahanya. Seperti apa? Ini dia liputannya. Sebagai daerah yang tidak memiliki budaya membatik, budaya batik di Lampung cenderung muncul terlapa. Baru pada akhir 90-an, warga Lampung memiliki motif batik khas daerah. Adalah Aan Ibrahim, desainer busana tradisi dan modern khas Lampung yang mempelopori keberadaan motif batik khas Lampung. Motif batik khas Lampung tersebut bernama Sembagi. Bisa dibilang, Sembagi adalah motif batik khas Lampung pertama yang dipatenkan. Ciri utama motif batik Sembagi adalah pada untaian bunga dan kembang kopi di sepanjang kain. Bunga dari salah satu komunitas unggulan Lampung ini digabungkan dengan ornamen khas Lampung seperti gajah, perahu, dan siger, mahkota khas Lampung. Motif batik khas Lampung Sembagi pertama kali diluncurkan Aan Ibrahim pada tahun 1999. Menciptakan motif batik Lampung Sembagi berawal dari kegelisahan Aan Ibrahim akan ketiadaan motif batik khas Lampung. Butuh waktu hampir 1 dekade baginya untuk mempopulerkan motif batik Sembagi di kalangan penikmat busana. Kini, setelah lebih dari 1 dekade, Sembagi menjadi motif batik khas yang paling populer di Lampung dan dikenal sebagai batik khas Lampung. Saya ingin ngebuat karya dari batik. Tapi saya bingung kan kalau buat motif Jawa kan sudah banyak. Jadi saya harus mencari motif-motif Lampung yang sedikit artnya ada gitu kan, ornamen kita kan banyak apa gitu. Saya pertama lihat malah justru di Jakarta, bahwa tahu ini dari Lampung. Kebetulan saya kesini, saya lihat luar biasa. Kebanyakan batik motif Sembagi dipadukan dengan kebaya dan busana khas Lampung, sulam khusus. Bukan hanya dibuat menjadi kain, Sembagi juga menjadi motif dasar seragam resmi PNS Lampung yang bermotif batik. Saat ini Sembagi menjadi motif batik Lampung yang paling populer, sekaligus yang paling menunjukkan identitas daerah Lampung. Dari Bandar Lampung, Agusta Hidayatullah, Kantor Berita Antara mewaktakan. Menempati sebuah galeri batik di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Desa Rejodani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, seorang pembatik berhasil mengembangkan batik tulis dengan motif unik. Tidak seperti motif batik pada umumnya, pembatik bernama Ifah Dewi ini menciptakan motif batik yang terinspirasi dari budaya Nusantara dan kisah-kisah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya, motif batik karyanya adalah motif batik yang menceritakan kisah perjalanan Ibnu Battuta, seorang Muslim asal Maroko yang berkelana menyebarkan Islam hingga ke bumi Nusantara. Motif batik yang diberi nama Jaziratul Muluk ini memiliki 10 desain, mulai dari motif 4 kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan, hingga motif bergambar rempah-rempah dan samudra yang menggambarkan kekayaan alam Maluku. Proses pembuatan batik ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan batik pada umumnya. Dalam prosesnya,
Wanita yang akrab disapa Iva ini dibantu 50 tenaga kerja mulai dari proses membatik dengan canting hingga proses penjahitan. Alasan mengapa dirinya menggunakan motif sejarah Islam Nusantara pada batik ciptaannya, selain untuk mengembangkan inovasi batik tanpa menciderai unsur kearifan budaya lokalnya, juga sebagai informasi sejarah yang dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Motifnya mewakili 4 kerajaan, yaitu yang pertama Ternate, Tidore, kemudian Jailolo, dan Bacan. Nah, itu motifnya di situ. Kemudian juga tanaman cengkeh saya jadikan dekoratif di situ. Gunung Gamalama juga ada di situ. Kemudian pala juga ada di situ. Sejak ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya asli Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2009 silam, tren inovasi batik di Indonesia terus mengalami perkembangan. Batik-batik karya orisinil Iva Dewi ini ternyata mampu menarik minat hingga masyarakat mancanegara. Dari Sleman, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sekilas, gitar listrik ini terlihat biasa dan hanya satu alat gitar yang sering dipakai oleh pemusik. Namun jika diperhatikan lebih dekat, hasil karya tangan melekat di badan gitar listrik itu. Menciptakan sebuah nilai seni dalam harmonisasi musik adalah alasan utama dari sang pembuat, pria asal Bantul daerah istimewa Yogyakarta ini, Haryo Sasongko atau yang lebih akrab disapa Kongko. Menurutnya memperkenalkan pesona batik tak hanya pada media kain. Ide kreatif Kongko tidak lepas dari latar belakang kota kelahirannya yang lekat dengan batik dan kecintaan terhadap gitar. Corak batik yang dipakai oleh Kongko tidak hanya dari Jawa, tetapi juga dari daerah lain seperti dari Kalimantan. Perjalanan gitar batik buatannya dimulai sejak tahun 1994. Ia mengaku dalam proses pembuatan gitar batik, batik Sanggar Punokawan dipercaya dalam mentransformasikan keinginan pelanggan di atas kayu dengan batik tulis dan kontur gitar. Memang jangan sampai ini merugi ya, tapi harus ada tujuan yang lebih jelas, yaitu bagaimana membuktikan bahwa pembatikan di atas kayu itu bisa dan bisa baik. Ya, dan kayu berbentuk gitar, sesuai dengan hobi saya, itu juga tujuan berikutnya. Oh, ternyata kita bisa batik di atas kayu berbentuk gitar, dan itu bisa dengan selera kita. Teknik pembuatan gitar batik sama dengan membatik pada media kain. Yang membedakan adalah perbedaan kontur gitar, yang menuntut kehati-hatian lebih saat lelehan malam digoreskan ke gitar. Perjuangan mengembangkan gitar batik Kongko selama 15 tahun terakhir pun membuahkan hasil. Banyak gitar buatannya telah sampai ke pasar luar negeri seperti Rusia dan negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Sedangkan untuk penjualan, Kongko mengaku lebih mengutamakan keinginan pelanggan dengan langsung mendatangi workshopnya sehingga gitar batik tidak dijual di sembarang tempat. Harga yang ditawarkan mulai dari 1.000 hingga 1.500 US dollar atau setara dengan lebih dari 10 juta rupiah. Hingga saat ini karya gitar batik Kongko telah mendapat pengakuan dari lembaga-lembaga yang memberikan sertifikasi atas batik tulis. Dari Jakarta, Karniskiani, Zulfikar Aristianto, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, melihat upaya dan inovasi apa yang akan dikembangkan dan juga informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah di Warta UKM.